Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, Bapak Dr. Andes Sugeng Wibawa. Yang kami hormati Wakakurikulum SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, Bapak Nurul Huda SPD. Yang terhormat Bapak Heri Susanto SPD MM sebagai calon guru penggerak, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama bertemu dalam acara diseminasi budaya positif keyakinan kelas oleh calon guru penggerak Heri Susanto SPD MM. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, berikut ini akan kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Ketiga, sambutan guru penggerak Bapak Heri Susanto SPD MM. 4. Doa. 5. Diseminasi guru penggerak Bapak Heri Susanto SPD MM. 6. Sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang ketujuh, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pembukaan sudah kita lalui bersama. Marilah kita mengikuti acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sugeng Wibawa, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Nurul selaku Wakakurikulum, dan juga Pak Heri selaku calon guru penggerak, juga Bapak sekalian yang hadir di ruangan ini. Sebelumnya marilah kita selalu menasbahkan kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini di tanggal 22 Agustus 2024 kita masih diberikan kesehatan khususnya, sehingga kita semuanya bisa hadir undangan Pak Heri selaku guru penggerak, calon guru penggerak terkait dengan diseminasi budaya positif keyakinan kelas. Bapak sekalian saya hormati, Pak Heri juga teman-teman semuanya, perlu saya sampaikan bahwasanya lembaga pendidikan khususnya di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto harapannya adalah tempat pendidikan anak tidak hanya untuk mencerdaskan siswa, tapi yang paling penting lagi adalah membentuk karakter. Dan karakter ini bisa terbentuk, bisa berhasil ke setiap individu. Ini perlu pembiasaan. SMA Negeri 2 Kota Mojokerto sudah banyak inovasi terkait dengan pembiasaan karakter. Mengapa ini saya sampaikan kalau dihubungkan dengan saat ini yang disampaikan nanti oleh Pak Heri terkait dengan diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas. Ini semuanya adalah menuju atau tujuan utama adalah pembiasaan ke peserta didik budaya positif. Contoh yang sudah kita laksanakan misalnya
bahwasanya kita masuk jam 6.20. Ini kan biasa. Tidak semua lembaga masuknya jam 6.20. Walaupun setiap hari tetap ada permasalahan yang tidak tepat waktu. Tetapi ini kan pembiasaan untuk berdisiplin. Pada saat jam 6.20 ditutup pintu gerbang itu, kemudian masuk di pintu yang kecil. Kemudian menuntun sepeda motor. Ada lagi kita juga dengan S5. Ya, sapa salam, senyum, sapa salam, sopan santun. Hampir sekolah memberikan itu, Pak. Kemudian ada 7K. Ada kita lagi setiap hari Selasa, Kamis, Jumat kita membiasakan berdoa bersama di PN. Tidak semuanya ada di garis sekolah. Yang paling penting adalah keberlangsungan, tindak lanjut yang penting juga. Karena program sebaik apapun, kalau nanti tidak dikerjakan terus-menerus, dan hanya menjadi program saja, menjadi simbolis saja. Contoh juga di kelas-kelas itu mungkin di SMP, di SD sampai di SMP banyak tulisan itu. Tapi apakah pelaksanaan implementasi dilaksanakan? Belum tentu. Ini penting sekali. Termasuk program-program nanti dari Jalan Guru, kebetulan di sini ada Pak, kemudian Pak Uda selaku pengajar praktek dan teman-teman yang lain. Adanya diseminasi ini ada informasi ini. Informasi yang disampaikan Pak Heri nanti terkait dengan gagasan apa, ide-ide apa. Ini harapan kami, sering saya sampaikan, SMA Negeri 2 harus terbangun namanya sistem apapun itu. Kalau sistem sudah terbangun, insya Allah nanti mengerucut dan ujungnya adalah pelayanan pasti akan luar biasa. Mulai itu panjenengan yang hadir di sini, mohon bagaimana ke depan SMA Negeri 2 itu semakin bagus terkait dengan pelayanan. Kritikan, masukan dari panjenengan, khususnya ide-ide terkait dengan masalah-masalah yang paling pokok terkait dengan perubahan perilaku anak. Contoh misalnya, panjenengan pirsa kemarin program pemerintah, bahwasanya pemerintah mau memberikan kontrasepsi mendengar kepada remaja supaya tidak terjadi kehamilan, supaya tidak terjadi kematian untuk bayi. Kemudian ininya adalah masalah kesehatan. Tapi yang ngeri lagi yang tidak dipikirkan masalah moralnya, akhlaknya. Yang dipandang itu bukan masalah manusia kesehatannya, tapi yang paling pokok adalah masalah akhlak usia. Maka saya sampaikan SDM kita yang paling mendasar, kita punya tanggung jawab adalah kita bekerja di dunia pendidikan adalah nomor satu adalah agama masa dipegang. Akhlak itu harus dipegang, perilaku harus dipegang. Insya Allah anak-anak ini kalau memegang agama, aturan agama, anak-anak akan lurus, tidak akan melakukan hal yang demikian, hal-hal yang menyimpang, yang dampaknya mesti macam-macam, moral, kesehatan juga. Mari sekalian kita bersama-sama bagaimana khususnya di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto ini ke depan akan semakin bagus, sehingga nanti kita pada saat anak-anak setelah keluar dari SMA Negeri punya mental yang bagus, punya moral yang bagus, punya akhlak yang bagus, sehingga insya Allah nanti kalau akhlaknya bagus manusia itu sudah menjadi fondasi. Kembali kalau punya keterampilan, punya kecerdasan, insya Allah ada jasa sumber daya manusia luar biasa. Untuk itu terima kasih Pak Heri terkait acara panjenengan di siang hari ini, dan saya harapkan tidak berhenti di sana saja. Harapannya di ruang ini juga yang nanti di ruang guru, harapan kami semuanya punya ide, Ibu, bagaimana ke depan SMA Negeri. Monggo panjenengan punya ide sampaikan, sehingga nanti kita menjalankan program kita laksanakan supaya ini berdampak ke peserta didik. Dan kita harus peka sekalian terkait dengan perkembangan ini. Sekarang ini dengan perkembangan IT yang luar biasa, yang memagari yang paling kuat adalah satu, ya masalah akhlak. Nah, akhlak itu apa? Ya agama itu harus betul-betul dikerjakan, dilaksanakan, dikerjakan, diamalkan. Insya Allah anak-anak itu kalau agamanya kuat,
pasti saya juga akan lurus, tidak akan mudah melakukan hal-hal yang negatif. Sekali lagi terima kasih Mbak Eri sekalian, kehadiran panjenengan. Semoga setiap apapun yang kita laksanakan selalu manfaat, sehingga nanti dampaknya pasti juga baik. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sugeng Wibawa selaku Kepala SMA Negeri 2 Kota Mojokerto yang telah berkenan menyampaikan kata sambutan yang tentunya sangat memotivasi bagi seorang calon guru penggerak Mr. Heri dan juga kita sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Eri Susanto SPD MM selaku calon guru penggerak. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, Bapak Dr. Andes Sugeng Wibawa, kepada yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum SMA Negeri 2 Kota Mojokerto, Bapak Nurul Huda SPD, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Kota Mojokerto semuanya. Pertama-tama saya ingin menginformasikan tentang program hari ini, yaitu diseminasi atau kita sebut dengan seminar juga, yaitu diseminasi budaya positif keyakinan kelas. Jadi di sini kami selaku calon guru penggerak, kami akan menebarkan informasi khususnya tentang budaya positif keyakinan kelas, yang mana agar program ini atau budaya positif ini itu bisa berimbas kepada teman-teman rekan guru sejawat, khususnya di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. Dan pada umumnya karena kita harus share atau upload di sosial media, itu bisa berimbas juga kepada Bapak Ibu guru di tempat yang lain. Nah, jadi di sini saya selaku calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sugeng yang selalu mendukung banget program dari Bapak Ibu guru semuanya selaku anak buah di sini, dan khususnya saya selaku guru penggerak atau calon guru penggerak. Dan karena ini adalah program yang merupakan tugas dari BPGP yang kami harus melaksanakan. Jadi setidaknya saya harus memenuhi itu, dan alhamdulillah ada Bapak Kepala Sekolah yang benar-benar mendukung sehingga semangat itu tidak pernah padam begitu ya, selalu berkobar. Dan yang kedua, Pak Huda juga benar-benar mendukung banget dan benar-benar menata semuanya, sehingga ada Bapak Ibu guru yang berada di sini ini juga atas pilihan Pak Huda, karena tidak ada tendensi apapun siapa yang harus berada di sini, siapa yang harus mengikuti dan seterusnya. Dan ini benar-benar ya mungkin Bapak Ibu terpilih gitu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah izin Pak Huda dan Pak Sugeng, insya Allah di pendampingan individu yang pertama kemarin, yaitu tentang perumusan visi guru penggerak bersama Bapak Ibu guru untuk berimbas di sekolahnya, dan yang hari ini itu tentang diseminasi budaya positif keyakinan kelas, itu nanti disetujui itu sebagai suatu seminar atau diseminasi yang bisa diterbitkan sertifikat resmi dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kita bisa berguna untuk di BMM selaku kegiatan resmi atau official dari kegiatan yang ada di sekolah, yaitu pengimbasan untuk perumusan visi guru penggerak dan diseminasi budaya positif keyakinan kelas. Nah, jadi di sini nanti itu saya akan menginformasikan tentang budaya positif keyakinan kelas tersebut secara umum. Setelah itu nanti mungkin saya mohon untuk partisipasinya sekedar aja karena kita dibatasi oleh waktu.
Jadi nanti mungkin aktif untuk bertanya dan mungkin ada opini atau tanya jawab begitu untuk di sesi diskusi. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi beribu terima kasih ya, dan mohon maaf kalau memang ada kekurangannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, supaya acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, untuk itu berkenan memimpin doa Bapak Nurul Huda SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berdoa dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi siswa-siswi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Muhammad al-Fatih lima ughliqa khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wa la siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ampuni dosa kami semua yang ada di ruangan ini ya Allah. Ya Fatah, ya Razak, ya Ikhwani, ya Mughni ya Allah. Berilah kami hidayah, berilah kami ilmu ya Allah, berilah kami ketenangan pikiran dan pencerahan hati ya Allah, sehingga bisa kami bisa belajar, kami bisa berdiskusi untuk menentukan hal yang baik yang bisa kami terapkan di kelas kami masing-masing ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uda yang sudah berkenan memimpin doa. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah diseminasi calon guru penggerak Mr. Heri Susanto SPD MM. Disilakan. Oh, putus bersama ya. Bapak Ibu disilakan untuk ke depan. Kita foto bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jadi di sini itu sehubungan dengan diseminasi budaya positif keyakinan kelas. Seperti yang kita tahu bahwa di setiap sekolah itu sudah ada peraturan, sudah ada keyakinan kelas, dan juga sudah ada budaya positif seperti yang disampaikan Pak Sugeng, dan tentunya semua sekolah itu sudah memilikinya. Tapi di sini bagaimana ketika kita harus jadi di sini kami sampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi bagaimana kita itu harus menanamkan budaya positif tersebut, khususnya keyakinan kelas yang dari peraturan itu menjadi keyakinan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kalau sekedar peraturan itu sifatnya itu kayak berupa tekanan yang pastinya anak itu punya motivasi yang berbeda. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan diri itu akan menjadi sesuatu kesadaran diri yang mereka itu bisa melaksanakan semua peraturan itu dengan melalui kesadaran mereka sendiri. Nah, jadi di sini untuk konsep inti budaya positif, yang pertama itu perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita sebagai guru, pastinya kita bagaimana cara kita menangani atau menyelesaikan permasalahan dengan siswa. Lalu, nah seperti ini untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana ilusi guru mengontrol murid di sini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada tipe guru yang mengontrol murid, kemudian kritik dan merasa bersalah, mampu menguatkan karakter, kemudian
bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, sama ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi ini suatu paradigma yang mana kita harus berubah semuanya dengan paradigma baru. Ini salah satu contoh saja bagaimana merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Nah, jadi di sini misalnya ya, untuk stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi kalau teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, jadi contoh yang satu ini tuh tentunya misalnya kalau kita memberikan sesuatu, belum tentu semua orang menyukainya. Nah, dari hal yang simple atau yang sepele seperti ini, itu yang wajib kita tanamkan khususnya kepada pendidik agar kita bisa melayani siswa kita secara maksimal. Kemudian, nah di sini untuk disiplin positif itu disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu tidak sekedar hanya anak itu peraturan agar disiplin, bukan, tapi kita harus bisa bagaimana disiplin positif itu timbul dari kesadaran diri mereka. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi agar mereka itu sadar bahwa mereka melakukan sesuatu itu mereka atas kemauan mereka sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut salah dan sebagainya. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Kemudian untuk IBO Primary Years Program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian kalau 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, cita Tuhan dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, untuk itu kita perlu tahu tentang apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada bertahan hidup dan kebebasan. Lalu motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu salah satu motivasi kita bahwa kita melakukan sesuatu, apalagi yang tergolong peraturan, pastinya kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya aku biar nggak telat, itu bukan dari kesadaran diri atau bukan suatu keyakinan, tapi ada motivasi yang lain. Nah, salah satunya itu ketidaknyamanan dan hukuman. Oh iya, dia nanti gak dihukum sama Pak Huda, nah, misalnya, baru gak dihukum sama Pak Restu misalnya. Nah itu menghindari seperti itu. Nah, itu sesuatu yang bukan keyakinan, yang pastinya nanti tidak akan menjadi suatu keyakinan diri, kesadaran diri, dan kedepannya bisa berubah dan bisa kembali ke setelan awal. Tapi ketika kita bisa menjadikan itu suatu keyakinan diri, kesadaran diri, maka sampai kapanpun, dimanapun, dia tidak akan, oh biar tidak dihukum, aku biar tidak dimarahi. Nah, contohnya seperti itu. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga salah satu motivasi. Aku melakukan ini agar dapat imbalan. Nah, intinya bukan itu, tapi intinya karena kesadaran diri. Aku melakukan ini biar aku menjadi anak yang disiplin, anak yang baik. Nah, contohnya seperti itu. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka harapkan. Terus kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, pastinya kalau kita itu kasih hukuman itu pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa,
murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Terus kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi dari sini itu akan menjadi suatu konsep disiplin yang dengan identitas gagal karena itu hanya kelihatan di depan saja, tapi tidak masuk dalam dirinya menjadi suatu keyakinan atau kesadaran diri. Lalu untuk yang konsep disiplin dengan identitas sukses, nah itu yang seperti ini. Jadi yang satu konsekuensi. Kalau kita bisa menanamkan konsekuensi kepada diri peserta didik khususnya atau kepada anak kita di rumah misalnya, itu kita bisa menjadikan penguatan jangka pendek. Jadi ketika ayo cuci tangan, nah cuci tangan itu untuk ini, dia akan melakukan cuci tangan sendiri tanpa disuruh, karena itu untuk penguatan jangka pendek misalnya, oh ya biar bersih, biar sehat dan sebagainya. Perlu monitoring berkelanjutan, terus stimulus atau respon, murid menghormati peraturan. Jadi murid itu akan menghormati peraturan dalam arti karena mereka sadar diri akan dampak negatifnya buat dirinya sendiri. Terus kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya, jadi kalau kita itu merasa kalau ada hukuman, ancaman dan sebagainya itu akan justru malah akan merenungi anak itu merenungi kesalahannya itu, tapi tidak menimbulkan kesadarannya. Terus berikutnya ada restitusi. Nah ini salah satu yang di guru penggerak digaungkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan murid itu tentang restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol yaitu dirinya memegang kontrol dan murid bersemangat membalik kesalahannya. Jadi dia menyadari dirinya yang pada akhirnya restitusi ini itu menjadi suatu penyelesaian masalah khususnya pada murid yang terbaik. Nah, konsep disiplin yaitu pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama itu, nah ini, apa sih restitusi itu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ditulis oleh Gosen pada tahun 2004. Kemudian berikutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Ini kalau sifat hukuman. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membentuk siswa menyelesaikan masalahnya, membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, 5 posisi konkret restitusi yaitu 1. Nah, ini adalah tipe-tipe atau model pendidik. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat pemantau dan manajer. Nah, diupayakan atau diutamakan pendidik itu sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, misalnya ada murid yang salah, itu selalu menghukum. Ya seperti itu yang menghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah itu, kamu tahu nggak? Ketika kamu lakukan ini, itu kamu salah. Jadi kayak menuduh anak, walaupun dia memang salah, tapi kayak semakin ditebalkan bahwa dia itu salah. Nah itu pembuat rasa bersalah. Itu yang efeknya itu jelek banget ke depan buat si anak. Terus kalau teman, ini juga bagus. Misalnya, oh ya, yuk kita ngerjakan ini bareng bersama, yuk. Kan kamu nggak bisa ini, itu bagus, tapi dampaknya juga ada dampak negatifnya, yaitu ketika si anak ini malah kayak ketergantungan, terus dia juga manja dan sebagainya. Terus pemantau, tipe pemantau itu tipe yang menyelidiki, misalnya begini, kamu salah, kamu tahu nggak? Itu ada di peraturan nomor bababa, kamu salah, terus kemudian kamu tadi tidak ini. Nah, pokoknya intinya itu kayak dikuatkan dengan bukti-bukti. Itu tipe pemantau. Nah, kalau manajer itu cenderung kita itu memimpin dia bahwa
kamu tadi katanya memukul temanmu. Iya. Apa yang kamu lakukan tadi? Coba sih ceritakan kepada bapak atau ibu. Ya, tadi saya memukul teman saya, namanya A. Terus dia ini, lalu gimana? Oh, terus gimana anaknya? Anaknya menangis. Terus anaknya sedih nggak? Iya. Terus menurutmu gimana? Itu, ya itu saya bersalah. Nah, jadi intinya itu kita menggiring dia. Kita itu sebagai manajer, kita itu menguasai dia, tapi menguasainya itu dengan cara agar dia sendiri yang mengakui, dia sendiri yang membuka semuanya. Akhirnya dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Akhirnya restitusi ini di akhir dia bilang, terus gimana untuk selanjutnya? Sehubungan dengan keyakinan kelas, iya, saya mengakui bahwa ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita dan saya bersalah. Terus apa yang kamu lakukan dengan tindakan kamu? Saya akan minta maaf pada si A dan saya tidak akan melakukan perbuatan ini lagi. Nah, akhirnya timbul suatu kesadaran diri dan keyakinan diri seperti itu untuk yang manajer. Berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi, yaitu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan misalnya. Terus kalau tim pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, disebutkan bukti-buktinya. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, itu yang tipe membuat anak merasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali. Nah, jadi kayak ya namanya sebagai teman itu kita tetap sabar juga. Nah, tapi kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi sebagai restitusi, dia akan berusaha untuk menyelesaikan sendiri, tapi atas pantauan kita, dan dia akan menyadari bahwa hal itu buruk atau itu salah. Nah, jadi keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi peraturan itu bagus, tapi sebaiknya itu keyakinan. Nah, jadi di sini contoh, ada 2 contoh. Yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Jadi ketika kamu kalau misalnya kalau peraturan pakai helm agar tidak ditangkap, agar tidak didenda, agar itu suatu peraturan. Jadi dia pakai helm itu motivasinya berbeda. Karena peraturan, takut sama polisi, takut dimarahi, bahkan takut dimarahi orang tua kalau nggak pakai helm, takut didenda dan sebagainya. Tapi ketika keyakinan bahwa apa sih? Kenapa kita pakai helm itu? Nah, keyakinannya adalah keselamatan, keamanan, ya, dan seterusnya. Itu anak tidak akan punya motivasi dari peraturan tersebut, tapi punya motivasi dari diri sendiri. Misalnya, kenapa masuk sekolah itu harus tepat waktu dan tidak terlambat? Pastinya agar saya bisa mengikuti pelajaran dari awal. Terus saya bisa, nah contohnya seperti itu. Terus yang kedua itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jadi agar tidak, kalau di tempat umum didenda, dan seterusnya. Tapi ketika kita mempunyai keyakinan diri dan punya kesadaran diri, akhirnya timbul secara natural bahwa oh iya, aku pakai masker biar selamat, biar sehat, biar aman, ya dan sebagainya. Misalnya sakit, dia flu, dia pakai masker, otomatis biar aku tidak menulari temanku, orang lain. Nah, itu suatu keyakinan. Jadi bukan berarti ketika dia ada kalau aku sakit kamu pakai masker, itu sih aku nggak enak pakai masker ini apa misalnya gitu, panas dan sebagainya. Ya memang berat dan panas, tapi demi keselamatan, demi keamanan. Nah, contoh seperti itu yang perlu kita tanamkan. Nah, sekarang kegiatan membuat keyakinan kelas ini sudah saya lakukan kemarin karena ini salah satu syarat juga. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas kemarin karena saya wali kelas 12C1 dan guru bahasa Inggris di 12C1, maka sudah saya perhatikan kemarin dan sudah ada rekaman video yang durasinya itu memang minimal total nanti itu harus minimal 2 jam. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya tantangannya kita. Nah, sebentar lagi nanti Bapak Ibu yang lain. Kalau Pak Dwi sudah lulus, alhamdulillah. Dan Pak Huda sudah melampaui anak didiknya, maksudnya tadi sebagai pengajar praktik sama Bu Ria dan Bu Ami gitu ya. Nah, ini kemarin salah satu contoh-contoh gambar yang di sini itu kemarin foto saya membuat keyakinan bersama Nana dan ternyata memang anak-anak itu senang. Anak-anak peraturan peraturannya gimana? Dilarang, misalnya dilarang merokok di kelas, dilarang mengganggu temannya ini. Rata-rata ngomong dilarang jangan, tidak gitu. Akhirnya bagus ini anak-anak.
sekarang kita rubah jadi keyakinan kelas. Kalau misalnya dilarang merokok di kelas misalnya, satu, itu mengganggu kesehatan yang lain. Kedua, kesehatan dirimu. Terus tentang mengganggu meminjam barang orang lain. Nah, akhirnya menjadi kalimat positif. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Dan anak-anak bisa membuat sendiri dan itu yang kita tanamkan sejak awal. Nah, ini kalau ditanamkan dari SD kan guru penggerak mulai dari TK gitu ya. Pastinya nanti anak-anak dari TK itu sudah dibentuk untuk keyakinan diri. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat. Terus berupa pernyataan universal. Terus kemudian dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi terus diupdate begitu. Terus dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan jangan, dilarang. Pokoknya yang kalimat bukan kalimat negatif. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi misalnya kayak tadi, datang tepat waktu. Jadi jangan datang terlambat atau dilarang. Nah, bukan yang itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, datang tepat waktu. Nah, nanti anak-anak itu akan tergiring sendiri pikirannya. Datang tepat waktu, oh iya, biar aku bisa mengikuti pelajaran dari awal, biar aku tidak rugi karena ketinggalan pelajaran dan sebagainya. Terus ini segitiga restitusi yang pertama, jadi itu hanya sekedar gambar tapi kabur karena ini downloadan gitu ya. Nah, tapi di karangan di kiri itu menstabilkan identitas. Jadi di situ itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas itu misalnya, oh ya, banyak kok anak-anak yang melakukan hal yang seperti ini. Jadi kamu gak usah khawatir. Biasanya kan anak itu bohong karena dia merasa gak mencuri ini. Tapi kita menggiring dia itu dengan cara menstabilkan identitas. Nah, contoh-contoh tadi itu, oh anak-anak banyak kok anak yang seperti ini, jadi nggak masalah, itu sudah normal kayak gitu. Nah, coba sini. Nah, itu menstabilkan identitas, memberi ketenangan. Terus validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Jadi, oke, coba sih kamu ceritakan ke bapak apa sih yang terjadi tadi itu sampai itu kok menangis. Terus nangis seperti itu. Terus dia akan bercerita. Terus itu dari versinya dia. Yang tentunya kita juga klarifikasi ke si A yang tadi menangis itu. Nah, terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi, terus menurutmu keyakinan seperti ini itu bagaimana? Oh ya, itu salah. Itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas, keyakinan diri. Karena saya mengganggu orang lain. Terus bagaimana selanjutnya? Jadi dia itu, kita itu berusaha menyelesaikan masalah tapi melibatkan dia. Jadi bukan dia diam terus kita yang kamu salah, kamu ini, kamu saya hukum. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi akhirnya menjadi suatu keyakinan diri selamanya untuk jangka panjang. Nah, jadi akhirnya, oh ya, saya tidak akan mengganggu lagi. Saya akan minta maaf kepada si A, dan seterusnya. Nah, oke. Thank you very much for the attention. Nah, sekarang untuk yang terakhir, sesinya 5 menit, udah untuk mungkin tanya jawab. Oke, mungkin ada pertanyaan atau masukan Bapak Ibu dari keyakinan kelas atau ternyata sulit ya menerapkan keyakinan kelas atau ternyata peraturan itu lebih baik atau gimana, itu boleh Bapak Ibu ya. Mungkin untuk interaksi dari sesi diskusi. Oke, Pak Ujang mungkin. Iya, udah. Ya, terima kasih, luar biasa. Tayangannya padat ya dari awal sampai akhir. Saya akan melihat di disiplin positif ya. Disiplin positif itu diharapkan siswa menyadari dengan diri sendiri, dengan secara dari dalam hatinya. Ya. Tapi kenyataan di lapangan agak sulit, Mister. Mungkin ada tip ya, di mana siswa seperti itu yang kami alami untuk menuju ke sana mereka harus ada tahap hukuman dulu, tahap hukuman dulu, baru nanti mereka menyadari sendiri. Mungkin dari Mister ada tip yang kita tanpa hukuman sudah bisa langsung ke penyadaran diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Huda atas pertanyaannya. Nah, bagus banget pertanyaannya ini ya. Dan ini adalah salah satu pertanyaan saya waktu itu bersama instruktur. Dan benar Pak Huda, tadi kan sudah saya tanyakan ada 5 macam bentuk kebiasaan guru dalam menyelesaikan masalah atau disiplin positif. Yang pertama tadi kan ada tipe penghukum, tipe pemantau dan sebagainya itu. Terus diusahakan atau disarankan kita itu yang tipe manajer, walaupun tipe teman juga bagus. Terus saya bilang, menurut saya itu tergantung konteks dan situasi. Nah, jadi gini Pak Uda, karena kita tahu kita itu kan mengajar di SMA, beda dengan ketika mengajar di TK, SD. SMP agak peralihan.
Nah, kalau di SMA, anak itu sudah bisa berpikir sendiri. Terus ada ketika anak yang kalau anak SDT kan mudah kita penggiringnya itu. Nah, bagaimana dengan SMA? Nah, ternyata Pak Uda, ketika kita itu dari 5 tadi itu bukan ada kata tipe penghukum itu jelek, yang paling buruk, yang bukan. Tapi itu disebutkan tipe-tipenya dan hanya disebutkan tipe terbaik atau diusahakan kita itu sebagai manajer. Nah, akhirnya saya memutuskan, maksudnya saya gini, berarti lihat kondisi. Karena saya sendiri juga mengalami dan saya sendiri juga menerapkan. Maksudnya begini, di tipe, nah beberapa kali ya Pak Uda, termasuk di sekarang ini 12C1, yang sebelumnya itu 12 IPA 1, sebelumnya lagi 12 IPA 2, itu anak-anak yang sulit dikontrol. Tapi Pak Uda sebagai saksinya, alhamdulillah anak-anak itu bagus semua dan sukses. Anak-anak yang IPA 2 dan IPA 1 kemarin itu, dan yang sekarang insya Allah beda. Bapak Ibu bilang, oh ya 12C1 sekarang perubahannya agak beda ya. Jadi memang anak yang dari 1.400 anak atau 1 kelas 36 itu enggak semua itu bisa tipe di model penghukum, enggak semua tipe pemantau dibuat memantau kita, enggak semua manajer itu. Nah, kalau anak yang super itu enggak bisa tipe model manajer model. Jadi kita model yang penghukum itu anak yang ini misalnya 5 yang model kita hukum itu ini, terus yang ini model ini. Nah, jadi akhirnya itu bukan misalnya yang ini bersalah semua, dihukum semua sama, bukan. Jadi kita lihat, oh yang ini ternyata begini, nanti dihukum. Kamu nanti menghadap Pak Uda, kamu nanti ini. Ada hukuman. Karena dia memang tipenya, kalau dibegitukan, dia baik. Nah, makanya kan ada orang tua atau zaman dulu bilang, zaman kita dulu dipukul, mungkin Bapak Ibu ngalami ya. Saya nggak tahu ya, mbak yang muda-muda ini nggak ada ya. Jadi kuku di sini, oh itu dipukul, terus nggak bisa ini, itu dilempar penghapus, dilempar itu ada zaman dulu. Nah itu bagus, maksudnya itu kita nurut kita ini. Nah itu hukuman apa? Tapi kalau zaman sekarang itu beda. Nah akhirnya kita bagaimana cara kita menyikapi. Nah mungkin jawaban saya seperti itu Pak Uda. Jadi nggak semua dihukum, tapi nggak juga semua dimanajer. Karena apa? Kalau anak yang model kayak itu, kalau kayak galang, nggak bisa itu kalau nggak dihukum. Kalau dihukum dia bisa seperti itu, tapi kalau di manajer ya ngewes gitu ya, akhirnya kembali ke keterangan awal. Tapi kalau anak yang tipe biasanya baik, tapi begitu ada sesuatu dia ini, nah kita cari di restitusi cepet, karena dasarnya memang dia bagus gitu loh. Jadi kita manajer udah oke. Nah itu Pak Uda, terima kasih pertanyaannya. Yang lain mungkin kita 3 Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Pak ini suruh, karena saya juniornya gitu ya. Terima kasih Pak Heri, jadi menarik sekali menyambung dari Pak Uda. Disiplin positif itu memang sangat perlu di sekolah kita. Kemudian solusi-solusi dari Pak Heri juga tadi luar biasa, tidak semua siswa harus ditindak sebagai manajer gitu Pak ya. Iya. Kalau menurut Pak Heri, untuk anak-anak yang ada sesuatu itu lebih baik setiap individu guru kan mesti punya permasalahan terhadap suatu siswa. Itu lebih baik guru itu menyelesaikan sendiri dengan beberapa metode tadi, entah itu disiplin positif atau penghukum dan sebagainya, atau mungkin terlibat sekolah, mungkin kebijakan sekolah untuk apa ya istilahnya, mendata. Atau kalau saya misalnya di C1 itu kan juga dalam tanda kutip luar biasa. Menurut saya alangkah lebih baiknya ada suatu informasi, dan informasi itu tidak hanya saya, soalnya kalau disiplin positif menurut saya kalau hanya individu guru itu kurang. Lebih baik barangkali setuju Pak Heri, pertama komunikasi dengan wali kelas otomatis, kemudian BK, dan mungkin guru-guru yang ada di itu mungkin bisa jadi ketika ada disiplin positif dari sebuah guru, itu seorang guru itu ngeling ke yang lain, sehingga posisinya anak ini sudah ditangani oleh si A atau si B, kemudian terrekod. Jadi ketika kelas, memang untuk kelas SMA ini luar biasa, untuk budaya positif itu bagus dimulai sejak dini, karena itu kan long term, jangka panjang ya. Itu kalau ke jangka panjang kan harus kebiasaan ya. Kalau sudah SMA ini memang susah. Tetapi mungkin kalau kita berkolaborasi dengan semua stakeholder, jadi informasi itu tidak hanya disiplin positif itu tidak hanya satu guru, tapi
beberapa guru tapi terintegrasi, informasinya nyambung gitu. Saya melaksanakan konsekuensi terhadap siapa, yang lain juga mungkin kalau tahu mungkin bisa lebih membantu sehingga komprehensif untuk penanganan. Saya rasa untuk anak-anak ini kan pasti itu saja. Tapi ketika informasi itu nyambung, connected dengan guru yang lain, insya Allah mungkin itu pendapat saya Pak Heri, lebih cepat. Gitu menurut Pak Heri bagaimana individu apa di sekolah? Terima kasih Pak Dwi ya dari pertanyaannya. Jadi gini, yang saya diseminasikan adalah keyakinan kelas. Jadi budaya positif, keyakinan kelas. Di sini itu peran wali kelas yang pertama, dan yang kedua itu peran guru. Guru di sini itu maksudnya guru bidang studi yang misalnya di durasi 1 itu ada 15 guru, ada 1 wali kelas. Nah, ketika misalnya saya ngajar bahasa Inggris di kelas itu yang keyakinan kelas di kelas itu ada masalah dengan pelajaran saya. Jadi untuk penyelesaiannya, misalnya dia tidak mengerjakan tugas saya. Nah, jadi ada 2. Keyakinan sekolah, peraturan sekolah, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, atau kesepakatan kelas itu ada yang global. Jadi ketika anak ini di kelas pelajaran bahasa Inggris tidak pernah masuk, pas sebenarnya sering keluar misalnya, nggak pernah ngerjakan PR. Itu saya menangani dulu itu dengan cara yang tadi ada penghukumannya ya sesuai di kelas itu. Misalnya kalau guru bidang studi, kamu nilaimu jelek, kamu 0 nilainya, atau kamu tidak boleh masuk kelasnya Miss Reri misalnya. Itu contoh. Terus kalau misalnya model manajer, kamu tadi kenapa sih? Maksudnya ini ketika di kelas si anak ini nangis, Pak Dwi yang ganggu. Nah akhirnya kenapa sih kamu? Ini belum nyampe ke sekolah dulu atau belum nyampe ke BK. Nah tapi ketika ini sudah parah dan sering banget, pastinya nanti ada suatu kolaborasi. Nah jadi tadi ada disebutkan juga kolaborasi untuk guru-guru juga yang mengajar di kelas itu. Nah jadi akhirnya apa? Oh ya Bu, bagaimana si A itu? Iqbal itu gimana? Iya Iqbal ini. Nah akhirnya, iya gimana biasanya Bu? Oh iya dia tuh sering bolos ini. Sama, terus tanya yang guru yang lain. Terus kemudian kita mungkin lapor wali kelas, atau wali kelasnya yang tanya ke guru tersebut. Bagaimana Bu yang Iqbal ini? Oh kelas saya aman-aman saja dan si A ini. Nah akhirnya kita restitusi. Kenapa kamu selalu seperti ini? Berarti dia itu mungkin tidak suka pelajarannya, tidak suka gurunya, tidak suka teman-teman yang di situ dan sebagainya. Kita menyelesaikannya itu secara restitusi. Tapi ketika ini sudah berat dan terus bersalah, akhirnya sudah bersama kolaborasi bersama guru lain dan wali kelas, akhirnya ke BK. Itu Pak Dwi. Jadi intinya kita untuk diseminasi ini adalah untuk Bapak Ibu guru di sekolah yang terimbas oleh yang ada guru penggerak agar tentang keyakinan kelas, budaya positif untuk keyakinan kelas. Jadi tugas atau tanggung jawab masing-masing guru atau wali kelas di kelas. Begitu Pak Dwi. Tapi terima kasih masukannya. Jadi memang untuk budaya positif ini memang tidak di kelas saja, tapi bisa di sekolah gitu ya, karena lingkupnya besar. Nah, tapi untuk lingkup sekolah itu sudah ranahnya BK begitu. Oke, mungkin ada satu lagi Bapak Ibu. Oke, Bu Ria ini juga senior gitu. Ya, oke Bu Ria. Terima kasih Pak Heri, sangat menarik untuk paparan jenengan tadi yang sudah diutarakan. Cuman di sini mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal istilah keyakinan kelas, yang ini saya pertegas di sini. Nah ini jenengan tadi kan ngasih contohnya sebagai wali kelas, juga sekaligus guru kelas di C1 nih. Nah ini posisinya kalau kita guru pelajaran atau guru mapel. Nah untuk keyakinan kelas ini apa bisa diterapkan? Takutnya nanti kan berbenturan dengan kebijakan atau aturan yang sudah ada atau diciptakan wali kelasnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita selama ini kan pasti tidak mengenal keyakinan, tapi kita biasanya memakai istilah kontrak belajar. Nah, apakah itu sama dengan keyakinan kelas? Monggo, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Ria, langsung saya jawab. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama saya jawab dulu. Jadi sehubungan dengan keyakinan kelas tadi sudah disebutkan ada di poin berapa tadi, itu ada bahwa keyakinan kelas ini ada kolaborasi dengan guru yang lain atau guru-guru yang lain yang mengajar di kelas tersebut. Jadi intinya untuk keyakinan kelas itu memang itu bersama wali kelas karena mewakili di kelas itu.
Nah, karena wali kelas juga selaku pemantau di kelas itu. Nah, ketika ada keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu ditempel. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengajar di 12C1 atau ingin melihat yang nggak mengajar di sana, itu di depan sudah ditempel. Jadi anak-anak sudah ditempel ke peraturan kelas, keyakinan kelas, dan guru yang dilakukan guru. Seharusnya yang dilakukan guru, terus dan yang tidak dilakukan oleh guru, yang dilakukan murid, yang tidak. Nah, itu ada 4 lembar gitu di kelas masing-masing. Nah, akhirnya misalnya jadi keyakinan kelas bagaimana dengan guru-guru yang lain, itu tanggung jawab kami semua. Maksudnya itu untuk keyakinan kelas mewakili wali kelas bersama kelas tersebut, untuk guru-guru yang lain bisa menambahkan itu. Jadi ketika jadi ibu-ibu yang lain mungkin membaca, misalnya saya guru bahasa Inggris di kelas C2 dari kelas yang lain. Oke, yang kelas di sini seperti ini. Mungkin 90% sama ya, dari hal yang tidak boleh mengganggu yang lain. Bukan tidak boleh kayak kelas ngomongnya menghormati sesama, meminta izin jika meminjam barang teman, misalnya itu ngomongnya seperti itu. Jadi bukan dilarang tidak, nah itu peraturan. Kalau dilarang itu. Nah, terus kemudian ketika udah C2 seperti ini, anak-anak ini sendiri punya keyakinan kelas buat kalian. Nah, seperti itu Bu. Ditambahkan di sini boleh ya. Nah, misalnya, oke, boleh masuknya. Jadi akhirnya itu menjadi suatu masukan. Tapi kalau bisa tadi kan ada aturan untuk keyakinan kelas itu yang universal, yang sekiranya itu umum untuk anak-anak yang tidak di luar sekolah atau di luar kelas. Terus kemudian tentang apa yang udah diingat juga, misalnya masuk kelas tepat waktu, nah makan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dilarang membuang sampah sembarangan itu peraturan. Tapi sekarang itu kalau bisa diubah jadi keyakinan itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu kalau dari kecil, anak-anak dari kecil. Kalau kita memang kayak dari SMA agak aneh gitu ya. Tapi kalau dari kecil dari TK membuang sampah pada tempatnya, itu anak-anak sudah membuang sampah pada tempatnya. Kalau dilarang itu akan semakin kayak kita itu anak itu kayak biar tidak dimarahin, biar gitu loh. Akhirnya beda apa sih? Hanya kalimat. Mungkin berarti itu juga ya bahasa Indonesia kan dari kalimat, tapi akhirnya menimbulkan suatu impact yang besar gitu ya. Kadang-kadang dari contoh lagi kalau iklan, jangan menoleh ke kanan, malah kita noleh gitu loh. Di fotokopi warung jangan menoleh ke kanan, malah kita noleh gitu ya. Nah itu ya. Jadi membuang sampah pada tempatnya ya pastinya kalau membuang sampah di tempatnya. Tapi kalau jangan membuang sampah sembarangan, tanpa dibuang sembarangan. Nah, contoh itu permainan bahasa aja. Terus kemudian itu yang kedua, itu tadi kan Bu Ria bilang kalau tentang kontrak itu kan sama dengan kesepakatan kelas. Nah, ada peraturan kelas atau peraturan sekolah itu sama ya. Tapi kelas itu lingkupnya karena kita sebagai guru, jadi peraturan kelas, keyakinan kelas gitu. Jadi ada peraturan, ada keyakinan dan ada kesepakatan dan keyakinan. Nah, itu beda. Kalau peraturan yang tadi sudah saya sebutkan itu, terus kalau kesepakatan itu kesepakatan bersama. Jadi dari keyakinan itu sepakat tidak apa yang kita lakukan ini. Terus anak-anak membuat kesepakatan itu sendiri. Oke anak-anak, atau misalnya kita Zoom atau kita rapat ini. Oke, keyakinan kesepakatan kita bagaimana ini? Nah, kesepakatan kita HP dimatikan apa gitu. Nah, itu suatu kesepakatan atau kontrak di awal tentang HP harus dimatikan apa. Nah, itu berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan mematikan HP selama pelajaran. Nah, atau menonaktifkan HP selama pelajaran. Jadi dilarang menyalakan HP misalnya gitu. Nah, itu keyakinan agar anak itu bahwa kalau menyalakan HP nanti mengganggu. Nah, itu intinya. Jadi dia itu punya keyakinan atau kesadaran sendiri. Makanya kalau di internasional itu kan makan di mana-mana itu kan Indonesia terkenal jorok. Coba kita makan di mana-mana, makan kan langsung sudah gitu ya. Di warung-warung itu loh, segeledap gitu. Kalau di sana terutama kalau di warung kan memang privacy ya di take mosok kita kan manduri gitu ya. Tapi kalau di McD itu kan semua self service gitu, ditaruh pergi gitu. Ini berantakan semuanya. Tapi kalau di luar itu di Jepang, di Singapura, di mana-mana itu ya, itu ditaruh langsung kan sudah ada tempatnya itu, dimasukkan. Ini sudah bersih. Nggak ngelap sendiri nggak. Yang ngelap itu rumboynya tuh nyemprot, dilap udah.
Tapi yang ini, nah kalau kita beredam gitu, bahkan bermuatan sampai meja gitu. Nah itu suatu keyakinan diri itu, keyakinan. Nah jadi intinya itu kalau di tempat umum keyakinan masih ada, akhirnya anak ini masih punya keyakinan. Tapi kesepakatan kan nggak mungkin warungnya. Siapa yang mau habis makan di sini dibuang ke sampah lah, itu kesepakatan. Itu Beria. Oke, mungkin cukup sekian Bapak Ibu ya. Mungkin waktunya ini terbatas banget. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasi Bapak Ibu semua ini, benar-benar mendukung banget karena perjalanan ini masih panjang ya sampai Desember. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu yang akan bergiliran ya, iya semangat. Nanti ada Mbak Resti, Mbak Sekar, wah semuanya ya, Mbak Arista ini ya udah ya. Iya. Kita dukung nanti. Ya, kita dukung. Ya. Nanti saya janji, nanti Bapak Ibu siapapun nanti yang bergerak nanti saya jadi panitianya. Karena ini saya dari semalam buat semua ini, menyiapkan semua ini sendiri ya. Ternyata bergerak itu sendiri ya Pak Dwi. Kalau biasanya kalau gini-gini ada panitia, ada apa gitu ya. Nah ini benar-benar sendiri. Kalau waktu itu malah pendadakan, saya nggak nyangka yang pertama kayak gini, yang pertama itu tanggal 7 kemarin. UMC-nya pakai apa? Ada pengajar praktiknya. Dulu ya Pak, ini formal Pak di depan nanti BBGP melihat, apalagi di YouTube yang melihat. Oh gitu ya, siapa yang sih saya dulu? Anda aja Bu Ami. Kalau ini sudah siap kemarin. Bu Tati, yang senior waktu itu Bu Heri, yang sekarang yang senior jadi tokoh-tokoh seniornya Bu Tati ya. Bu Tati bisa sama MC. Oh iya Mister, gampang ini gitu. Nah gitu. Jadi nanti semua Bapak Ibu akan merasakan bagaimana guru penggerak. Bagaimana ketika kita menjalani sebagai guru penggerak. Semoga semuanya tetap semangat, sehat gitu ya. Dan saya semoga tambah semangat. Tapi Pak udah keren banget loh dukungannya sama Pak Sugeng itu. Bener-bener saya itu semakin semangat. Aduh, ngumpulin orang minimal 10, terus harus buat ini buat itu. Dan ini belum tugas-tugas yang lain dan sebagainya. Wah ternyata Pak Uda benar-benar kooperatif, Pak Sugeng oke gitu. Nah seperti itu. Jadi akhirnya ya semangat juga gitu ya. Ya Bapak Ibu nanti juga seperti itu ya. Semoga juga semangat dan sukses. Oke demikian satu kali mungkin refleksi Bu Ami. Refleksinya Bu Ami terakhir 1 menit nggak apa-apa. Iya. Bu Ami ini seniornya gitu ya. Ya, silakan kami. Ya, terima kasih. Jadi ini dari diseminasi yang telah diselenggarakan Pak Heri ini sangat menarik, ya sangat menarik karena ini untuk pembiasaan siswa itu memang tak mudah. Walaupun sekolah itu sudah menyelenggarakan sedemikian rupa, ketertiban sudah dibentuk dan sebagainya, tapi seakan selalu ada. Tentunya dari sistem apapun yang kita buat, tujuannya adalah untuk kebaikan dan yang penting kerjasama dari semuanya itu tentu nanti akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Dan semoga nanti kedepannya siswa kita pembiasaan baiknya bisa dilaksanakan dan didukung oleh seluruh elemen guru dan siswa. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sekian Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat bekerja dan selamat berjuang dan semangat terus buat Bapak Ibu yang muda-muda terutama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah keseluruhan acara diseminasi budaya positif keyakinan kelas oleh calon guru penggerak Bapak Heri Susanto SPD MM. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well guys, for today we have the English class. But before we have continue our lesson today, as you know that Mr. Heri is your teacher and also the English teacher here. Untuk yang di 1 jam pertama itu Mr. Heri ingin mengadakan bagaimana kita diskusi tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas di SMA Negeri 2 Mojokerto, utamanya di kelas kita yaitu 12 C1. Setuju semuanya?
Ya, keren semangat. Oke. Nah, sekarang yang pertama, apa sih peraturan kelas itu dan apa sih keyakinan kelas itu? Miss Reni akan menjelaskan secara umum dulu. Jadi kalian sebagai siswa, apalagi kelas 12 gitu ya, yang kalian akan melanjutkan perguruan tinggi. Ketika kalian sudah belajar di sekolah itu mulai dari SD sampai SMA, apalagi sekarang sudah mau lulus, lanjut ke perguruan tinggi, pastinya kalian sudah paham tentang peraturan kelas. Siapa kira-kira sebelum saya menjelaskan secara mendalam, siapa kira-kira yang tahu tentang apa sih peraturan kelas itu? Ayo, apa dari kalian? Saya Oke, ayo. Setahu saya peraturan kelas itu seperti kata-kata atau sebuah pedoman yang dibikin oleh seluruh warga kelas dan disepakati kita harus dipatuhi atau diikuti. Oke, satu lagi. Bagus. Good job for you. Satu lagi coba, apa peraturan kelas? Oke, ayo. Peraturan kelas itu kayak suatu norma yang norma itu disepakati di kelas. Dan mana itu peraturannya itu nanti dibentuk kita sendiri jadi untuk kedepannya sehingga kelas itu menjadi lebih nyaman tentram untuk belajar. Oke, bagus. Cukup rasanya perwakilan dari dua anak ini. Give a applause dong buat mereka. Jadi peraturan kelas itu memang suatu aturan atau suatu norma yang mana itu kita sepakati. Jadi merupakan suatu kesepakatan agar menjadi suatu guideline ketika kita sekolah atau ketika kita berada di kelas. Misalnya nggak mungkin dong ketika ada guru mengajar kalian rame. Nggak mungkin ketika sudah pembelajaran kalian telat. Nah itu namanya peraturan kelas. Jadi ketika kelas kalau nggak ada peraturan, misalnya di rumah, kalau tidak ada peraturan di rumah dari orang tua kalian, otomatis kan kamu pergi pulang sembarangan, nggak ada waktunya loh. Jadinya kan akhirnya nggak teratur. Nah maka di rumah ada peraturan di rumah dari orang tua kalian. Kalau di kelas atau di sekolah ada peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah itu untuk membuat semua disiplin karena kita itu sebagai anak-anak yang berpendidikan. Paham ya? Oke. Sekarang coba kita buat peraturan kelas. Nanti diskusi kalian. Oke, sekarang kalian coba berdiskusi dulu dengan kelompok kalian berdua gitu ya. Kira-kira nanti peraturan kelas apa yang kita karena Alek nanti bantu Miss Reni nulis ya di sini. Kamu tulis kira-kira peraturan kelas dari anak apa. Tapi kamu nanti menyampaikan idemu peraturan kelas boleh sambil nulis. Oke, Alek ngambil spidolnya. Oke guys, kalian semua siap-siap. Kalian semua lihat. Kalian semua siap-siap diskusi untuk membuat peraturan kelas itu. Oke, mau diskusi? Nah, boleh ditulis di HP, ditulis di kertas. Boleh diskusi dengan teman di belakangnya, boleh. Diputar bantunya. Kalau kamu apa girl? Kira-kira punya apa? Menjaga kebersihan boleh. Terus kira-kira apa lagi? Bicara siapa? Terus apa lagi? Nanti disampaikan ya dari tulis ya. Oke guys, mungkin sudah ada yang dapat poinnya. Like siap-siap. Sudah ditulis peraturan kelas sebenarnya. Oke, ayo siapa yang punya ide langsung? Oke. Oh, ternyata kalian keren ya banyak. Ayo, ditulis Mas. Ayo, datang lebih awal.
Dilarang bersama sembarangan. Oke, terus tiga, ya ini lah. Dilarang berkata kotor. Nah, oke, bagus. Dilarang berkata kotor. Empat, ya. Dilarang mencuri, Lek. Nah, ini betul sini perwakilan girls. Ayo, coba ini, like. Jaga sopan santun. Jaga sama santun. Ini kita sudah dapat 5, ada lagi. Ayo, like. Dilarang merusak fasilitas kelas, betul. 6. Banyak ternyata. Ada lagi? Oh ya, sama apa? Tidak boleh atau tidak boleh mengganggu. Ya, tidak boleh mengganggu. Tidak boleh menghadiri. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. 7. Ada lagi? Ya, ayo. Perindo. Dilarang meninggalkan pelajaran. Dilarang meninggalkan pelajaran. Oke. Dilarang meninggal. Belakang, ayo apa? Oh ya, jadi harus berpenampilan rapi. Wangi juga kak. Wangi dan juga. Asli juga karet. Wangi. 9. Ada lagi? Oke. 8 ya. Ada tambah? Ya. Ya, kamu mau nambah? Ya. Ada poin lagi mau tambahkan? Oh ya, Mister, boleh makan sama minum juga. Oh ya, boleh. Ada yang tambahkan ya. Oke guys, peraturan kelas ada 10. Disetujui nggak ini? Lagi? Cukup ya? Oke, cukup 10 ini aja. Nah, well guys, sekarang we continue on for the next. Nah, kalau kita biasanya kan sudah punya peraturan kelas seperti ini, dan itu memang harus dipatuhi agar semua disiplin dan nyaman. Nah, sekarang kita akan membentuk suatu atau membuat suatu keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan ini itu kayak merupakan suatu tekanan atau suatu peraturan yang dilakukan. Jadi itu biasanya anak-anak itu akan menghindari ini agar tidak nilainya jelek, tidak dihukum, tidak. Nah, sekarang bagaimana dengan keyakinan kelas? Siapa yang tahu apa keyakinan kelas? Atau bedanya dengan peraturan kelas? Apa? Ayo, satu orang aja wis. Ya, oke. Apa keyakinan kelas itu? Menurut saya yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu kita melakukan hal yang diyakini itu tidak ada paksaan. Jadi kita merasa ketika melakukan kita bakal dapat manfaat dari melakukan itu. Jadi kita punya keyakinan sendiri terhadap hal itu. Sedangkan kalau peraturan itu lebih ketat atau lebih keras gitu. Jadi kalau aku nggak menaati peraturan ini takutnya dihukum atau takut apa, jadi kita terlalu mikir ke hal negatifnya. Sedangkan kalau keyakinan kita lebih
kayak lebih prefer ke hal positifnya aja. Oke, bagus banget dan itu lengkap. Tambahnya jadi jawabannya si Hans tadi itu betul. Tambahnya adalah untuk menumbuhkan atau membiasakan kesadaran diri. Contoh, ketika kamu di kelas ini ada kotor. Kalau kamu peraturan kelas tadi tidak boleh kotor misalnya. Tapi ketika kalau kamu yakin ada kotor, nggak nyaman, nanti akan alat kesehatan dan sebagainya, terus kamu ambil atau kamu sapu sendiri. Nah, itu satu contoh. Jadi keyakinan itu timbul ketika kita itu ada kesadaran diri atau ada manfaat positifnya. Ya, paham ya? Oke, berarti sekarang kira-kira keyakinan kelasnya kalau berdasarkan peraturan ini bagaimana? Jadi ini berupa peraturan. Kalau dilarang ini, jangan itu, dilarang itu akan menjadi suatu aturan yang nggak mindsetnya anak-anak itu, oh iya aku tak mau ini biar tidak dihukum gitu aja. Bagaimana kita harus menjadi keyakinan? Ya, jadi berubah kalimatnya. Ya. Jadi peraturan jadi kalimat positif. Nah, diskusi lagi coba, ayo, kamu siap ke sana. Nah, keyakinan kelas ditaruh di sini ya, samping sini. Dikasih atas ini biar jelas ya. Ayo, diskusi lagi kayak tadi. Diskusi coba. Kira-kira peraturan kelas sudah betul? Dirubah menjadi kalimat positif, menjadi keyakinan kelas. Oke. Ada yang sudah bisa? Ayo, siapa? Oke ya, ayo kamu. Membuang sampah pada tempatnya. Betul banget. Jadi kalau dilarang, nah itu kan semacam tekanan gitu ya. Tapi ketika membuang sampah pada tempatnya, akhirnya kesadaran diri ya sih. Kalau gitu loh ya. Oke, lanjut yang berikutnya apa? Ya, saling menghormati dan menghargai, betul. Ya. Ada lagi? Ya, ayo nih. Menjaga kebersihan kelas, betul. Terus ya, Bel. Aktif mengikuti pembelajaran. Kalau dilarang keluar itu semacam kayak perintah gitu ya. Nah, ini berupa kesadaran diri. Akhirnya aktif dalam pembelajaran di kelas. Berbicara sopan, betul. Jadi ketika kita ya manfaatnya sama kesadaran diri, berbicara dengan sopan. Nah, itu menjadi suatu keyakinan. Oke, apa lagi? Datang tepat waktu. Ya, betul. Sudah dapat 5. Jujur dan disiplin, betul. Jujur dan disiplin, nah itu menjadi suatu keyakinan diri bahwa itu bagus dan positif banget. Ada lagi. Sudah sujud. Terus. Nah itu poin 10 itu kira-kira kalau keyakinan kelasnya gimana kalau poin 10 itu? Hah? Itu pada saat jam istirahat atau jam apa sih itu pada saat kosong gitu loh, misalnya pergantian guru, nah gitu ya. Oke, betul. Terus kalau yang pakaiannya itu berarti gimana? Berpakaian dengan berpakaian dengan rapi dan sederhana, boleh, dan sederhana. Terus kalau dari membuli itu gimana ininya? Keyakinan kelasnya bagaimana kalau dilarang membuli? Saling menyayangi. Sekarang saling menghormati sudah. Menghargai. Itu yang fasilitas dilarang kebersihan fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah, menjaga fasilitas kelas dan sekolah gitu. Kalau dilarang mencuri, oh iya, betul.
meminta izin saat memakai atau menggunakan barang orang lain. Sudah kelas 10 ya, Le? Oh, udah pas. Nah, oke, jadi itulah peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalian sudah memahami apa sih peraturan kelas itu dan apa keyakinan kelas. Nah, semoga dengan pemahaman kalian, pengetahuan kalian ini, terutama tentang keyakinan kelas, kalian akan menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang tulus ketika mengerjakan atau melakukan suatu hal dalam hidup kamu yang menjadi suatu keyakinan, bukan suatu perintah. Misalnya di rumah juga, jadi kamu bisa berlakukan keyakinan yang ada di rumah, bukan menjadi suatu peraturan. Dilarang pulang terlambat, nah misalnya seperti itu. Akhirnya kamu sudah mempunyai kesadaran diri, apalagi sekarang kamu sudah lebih dewasa lagi dan mau masuk ke jenjang perguruan tinggi. Kita lanjutkan tentang, kalau tadi kan sudah mengetahui tentang bagaimana sih peraturan kelas itu. Kalian sudah praktek membuat peraturan kelas sendiri. Terus kalian sudah bisa juga membuat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas ini itu tidak hanya bisa kalian praktikkan di sekolah atau di kelas ini saja. Habis ini kalian kuliah, nanti bisa kalian aplikasikan di perguruan tinggi. Lalu nanti kalian di rumah, ya di rumah sudah tahu. Oh, kalau peraturan itu kurang bagus, jadi lebih tepatnya itu keyakinan gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kesadaran diri. Baiklah, sekarang kita kan bagaimana sih tugas guru itu seperti apa yang harus dilakukan? Yang bukan tugas guru itu apa? Terus tugas murid itu seperti apa? Dan yang tidak dilakukan oleh murid itu seperti apa? Nah, sekarang kalian dipandu oleh ketua kelasnya Alex, Mr. Dedi bantu ya. Kamu bantu Mr. Dedi untuk memandu teman-teman kamu di kelas ini 12C1 untuk membuat bagaimana sih tugas guru dan murid itu. Oke, ayo langsung sekarang bersama ketua kelas Alex. Jadi tadi kan sudah dijelasin ya mengenai kalau kita kan sudah bikin peraturan kelas sama keyakinan kelas. Lalu untuk selanjutnya ini kita disuruh buat bikin tugas-tugasnya, tugas dari guru sama tugas dari kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dilakukan guru dan yang kita boleh kita lakukan. Nah, itu menurut kalian gimana teman-teman? Dari yang tugas Enggak, minta bantuan sekretaris Laras mungkin bisa nulis. Ya, ayo Laras. Iya. Ini boleh dihapus dulu. Ini difoto, nanti kan ditulis, difoto kamu foto. Nanti ditulis di, nah kertas itu ditempel di dinding ya. Difoto yang ini sama ini. Kurang dekat, anu aja. Ya, oke, thank you. Laras sudah siap, nggak boleh dihapus ya. Apa judulnya apa lagi ditulis di situ? Tugas guru sama Oke, ditulis judulnya dulu Laras. Guru tugasnya. Oke, ayo guys. Lex, dipandu Lex. Apa aja kira-kira guru tugasnya? Jadi menurut kalian apa ya? Untuk guru tugasnya itu ngapain aja sih di kelas? Ya boleh langsung aja dari Arif. Menjelaskan materi. Ya menjelaskan materi, betul. Itu ada lagi. Ya boleh Memberikan teladan contoh kan. memberikan teladan dan contoh. Habis itu mungkin ada lagi nih. Memberikan motivasi pada murid. Memberikan motivasi. Ya terus juga ya. Habis itu mungkin kalian ada apa sih yang harus dilakukan guru di kelas? Apa sih tugasnya guru di kelas itu supaya kelas itu juga bisa kondusif, belajarannya enak. Habis itu apa sih menurut kalian selain ini tadi? Ya boleh kasih. Selain menjelaskan materi, guru itu juga bisa menegur siswa jika siswa itu berbuat kesalahan. Oh, berarti lebih ke tegas ya? Iya. Ya, tegas lah. Tegas terhadap murid. Ya, tegas terhadap murid. Mungkin ada lagi tadi yang katakan itu
Sama. Yang belakang ini ada. Nah, ya, menyelesaikan permasalahan soal pembelajaran. Ya. Tentang pembelajaran. Ya, bisa menyelesaikan masalah pembelajaran. Dalam pembelajaran. Ya. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi ya? Sudah. Oh, ini ada satu lagi. Menurut saya guru juga harus memberi apresiasi ke siswa atau murid yang telah kayak menyelesaikan tugas atau apa gitu, memberikan nilai lah istilahnya. Oke, bagus ya. Benar itu. Memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi atau nilai kepada murid. Ada tambahan? Wah, keren ya kelasnya ini. Aktif banget. Berarti berikutnya apa, Lek? Berikutnya ini ke murid dulu ya. Murid, ya, oke. Berarti murid tugasnya gitu ya. Ya, itu ada judulnya. Murid tugas. Nah, kalau ini murid tugasnya. Ya. Oh, mendengarkan penjelasan dari guru. Oh, ada lagi. Ya. Boleh. Ya. Kerjakan tugas. Besok ya, boleh. Nah, langsung ya, ya, betul. Bisa ada lagi nih. Ada lagi? Ya. Ya. Menanyakan materi yang belum jelas. Ada lagi, ini baru 4 poin. Tugasnya murid atau tugas kamu? Ya betul. Melaksanakan keyakinan kelas, betul. Ya. Poin 4 ini. Berikutnya ada lagi tak? Kamu gak ada lah ini. Rajin di kelas. Ya, boleh. Rajin. Jaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas belum ada ya? Ya, menjaga kebersihan kelas belum ada. Oke, terus ada tambahan? Sudah cukup. Ya. Terus berikutnya apa lagi poinnya? Ke ini Mister. Guru tugasnya bukan. Oh ya, guru tugasnya bukan. Dikasih pembatas. Guru tugasnya bukan. Jadi yang bukan tugas guru. Guru tugasnya bukan, betul. Nah kalau ini apa kira-kira kamu tahu? Lek dipandu teman-temannya Lek. Ya boleh. Mempermalukan siswa di depan kelas. Ya bisa. Tidak. Mempermalukan siswa di depan kelas. Iya betul, biasanya mungkin anaknya ini salah, terus di sama gurunya. Oke betul, bagus ya. Pilih kasih. Ya. Oh berarti tidak adil. Ya, pilih kasih boleh sih, pilih kasih gitu. Pilih kasih terhadap siswa gitu ya. Ya, pilih kasih terhadap siswa. Ya. Tidak boleh mengabaikan siswa. Oh iya. Nah, Mengabaikan siswa. tidak mengabaikan siswa. Nah, ada lagi tugas guru Mungkin ada yang bukan tugasnya guru. meninggalkan kelas. Meninggalkan kelas saat pembelajaran. Meninggalkan kelas saat pembelajaran. Oke, nomor 4. 5. Nah, Ini ada lagi lagi. ya, ada. Yang tugasnya bukan biasanya ya salah itu mungkin apa Nah, oke. Memukul murid atau di memukul pelajaran itu termasuk apa itu?
Ya, kekerasan terhadap murid. Nah itu boleh. Ada atau cukup? Betul. Terus yang poin keempat apa Lek? Ini murid tugasnya bukan. Murid tugasnya bukan, ayo. Tulis judulnya dulu, Laras. Oke, boleh siapa dulu ini? Dari itu. Tidur di kelas. Ya, biasanya murid itu tidur di kelas ya, Mister. Oh iya, tidur di kelas boleh. Ya. Apa lagi kita? Mencuri, mencuri, atau mengambil barang orang lain. Dilarang merokok di dalam kelas. Nah, ini dilarang merokok. Bukan dilarang merokok dalam kelas. Saya judulnya kan sudah ada, bukan. Merokok di dalam kelas. Melanggar keyakinan kelas, betul. Ya, tadi kamu. Ya, boleh. Menghina teman. Merusak fasilitas kelas. Merusak fasilitas kelas. Sebentar, melanggar keyakinan kelas. Terus tadi itu apa tadi kamu? Menghina teman, menghina orang lain. Menghina orang lain. Terus apa nih mau? Merusak fasilitas kelas. Mengotori lingkungan sekolah. Bertengkar adalah itu masuk yang apa merusak itu apa mengotori lingkungan sekolah. Mengotori lingkungan sekolah. Terus apa lagi? Dilarang bermain game saat jam pelajaran. Oh iya. Bermain game. Bermain game di kelas. apa lagi ya? Oh ya, Mister dilarang bertengkar. Ya, dilarangnya dihapus kan sudah bukan. Ini juga langsung bertengkar gitu aja. Bertengkar dengan teman. Ada tambahan? Ada 9 poin. Sudah cukup kan ya? Saya ada tambahan. Ada ya? Ya. Jadi ini kan sudah kita butuh ya untuk guru tugasnya apa, guru tugasnya bukan apa, habis itu murid tugasnya itu apa. Setelah itu di sini juga ada bukan tugas murid itu ya. Jadi itu kita bisa buat apa ya? Mungkin patokan supaya di kelas ini jadi lebih kondusif, lebih mengerti satu sama lain, menghormati guru gitu. Ya betul Pak. Oke, thank you Alex. Thank you Laras. Nah, Nanas, kalian tadi sudah praktek sendiri ya bersama ketua kelas. Jadi Mr. Dedi memandu kalian dan ketua kelas dan sudah bisa membuat sendiri apa yang perlu atau keyakinan dalam kelas itu yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, sekarang yang terakhir kalian mau bikin ininya, mungkin diwakili ya. Sekretaris Laras mungkin dibantu sama temannya. Terus yang lain nanti mengerjakan latihan bahasa Inggris seperti biasa. Yang tugasnya dari minggu lalu kan dilanjutkan dikerjakan. Sekarang bukunya dibuka, buku paketnya sama buku tulis. Ini peraturan kelas. Jadi ini peraturan kelas. Ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biar arek sama sekolah. Nanti kayak dihias kayak kalau buat apa gitu dihias-hias gitu ya. Nah, ya bagus terus nanti ditempel di depan situ. Karena akhirnya menjadi suatu keyakinan kelas yang pakem ya yang ada di kelas kita ini. Oke. Ya.
mau tanya, ketika kita tidak mengetahui tugas guru dan bukan tugasnya guru, Ya. dan ketika kita tahu bahwa guru itu melakukan sesuatu yang bukan tugasnya atau di luar tugasnya, apakah kita sebagai murid boleh menegur guru itu? Boleh. Jadi dengan sopan langsung. Pak, makanya nanti ini kita tempel di sana, di depan kelas ini. Baik guru maupun siswa akan tahu ada kesepakatan, ada peraturan, ada keyakinan kelas apa saja yang sudah kita buat bersama, kita diskusikan, terus kita sosialisasikan, begitu ya Arin ya. Oke, bagus. Ada pertanyaan lain mungkin? Boleh. Nah, sekarang kalian yang lainnya mengerjakan bahasa Inggris atau dibaca dulu halaman 9 ya, page 9. So now please open your book page 9 and to read the lesson. And for the others tadi ya, Laras sama beberapa yang ditunjukin tadi, Alex sama Nicholas, untuk membuat ini apa yang akan ditempelkan keyakinan kelas, peraturan kelas yang sudah kita diskusikan tadi untuk ditempelkan di depan. Oke. Karya tempat cairan itu ngerti ya prosesnya. Ono sebuah mesin ke jalan. Bener kan ya? Bener kan? Ke jalan. Jalan itu untuk geraknya gitu. Cairan ini. biar menarik. Kalau buat poin-poin gini kan bosan gitu ya. Kayak gini. Keyakinan kelasnya bisa jadi keyakinan kelas. Ditempel kalian ya di sana. Bantu. Ini salah sih. Itu di sampingnya. Nah, jadi ini sudah selesai. Keyakinan kelas, peraturan kelas, guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Nah, jadi sudah selesai semua dan anak-anak kelas 12 C1 keren semua ya. Kalian hebat. Nah, sekarang diajarkan mengerjakan bahasa Inggris. Well guys, that's all for our meeting today. Now let's continue on our lesson for English lesson. Give a applause for you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mister manggil saya. Iya. Apa ya? Oh iya. Nanti aja saya jelaskan, duduk dulu. Jadi kamu tidak tahu kenapa Mister ini manggil kamu?
Saya tidak tahu Mister. Oke, jadi gini, tadi jam istirahat itu Mr. Heri lihat Sofia itu nangis di bangkunya, terus dia sendirian di bangkunya itu. Akhirnya Mr. Heri mendekati dia, kenapa dia menangis? Terus dia cerita bahwa gara-gara kamu dia menangis. Apakah benar Sofia menangis gara-gara kamu, Rey? Loh, oh benar Mister. Saya nggak ngapa-ngapain. Loh, masa kamu nggak ngapa-ngapain? Tadi si Sofia bilang katanya kamu yang ngerebut HP-nya. Oh, kalau itu tadi saya cuma buat main game saja Mister. Nah, itu berarti kamu nggak sadar bahwa kamu telah menyakiti dan membuat Sofia menangis. Oh iya Mister, tadi memang saya pinjam HP-nya buat main game. Terus Sofianya nangis. Oh gitu. Oke, nanti kamu jujur sama Riri, nggak apa-apa. Jadi jujur itu kan bagus. Banyak anak-anak yang melakukan yang sama kayak kamu. Jadi intinya kalau memang kita jujur, semua permasalahan akan cepat selesai dan lega. Gitu. Ya Mister, nanti saya akan cerita tentang kronologinya tadi selengkapnya. Oke, jadi ketika Sofia tadi nangis, terus kemudian Mr. Heri mendatangi, terus Sofia cerita bahwa kamu merebut HP-nya, terus kemudian dia mempertahankan HP-nya. Nah, coba sekarang ceritakan ke Mr. Heri, gimana kronologinya tadi? Ya, jadi Mister tadi itu waktu berangkat sekolah saya itu nggak bawa HP, terus saya kan kepingin main game gitu ya. Akhirnya saya pinjam HP-nya Sofia. Nah itu mungkin saya merebut sedikit ya, makanya akhirnya Sofia nangis, Mister. Nah, jadi ketika kamu meminjam HP-nya Sofia tapi dengan paksa, ketika mungkin dia juga membutuhkan atau lagi memakai HP-nya, terus kemudian kamu memaksa untuk pinjam, terus gak boleh, kamu langsung ambil. Nah itu yang membuat dia sedih, sakit hati dan nangis. Nah sekarang kamu tahu kan keyakinan kelas kita? Tahu Mister. Nah coba sebutkan. Yang pertama kita tidak boleh menyakiti orang lain. Yang kedua kita kalau meminjam orang lain harus izin. Yang ketiga kita tidak boleh memaksakan kehendak jika memang tidak dipinjami. Oke, dan juga kita sebagai sesama teman kita tidak boleh berbuat tidak sopan. Jadi kita harus berbuat yang sopan, yang baik terhadap semua orang. Itu ya, Rey. Oke. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan tentang masalah ini? Ya nanti saya akan mendatangi Sofia dan meminta maaf dengan benar. Terus apa janjimu setelah ini? Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya menyakiti Sofia atau teman-teman yang lainnya. Oke, kalau gitu Mr. Heri menganggap bahwa permasalahan ini selesai. Terus kamu nanti akan janji untuk minta maaf dan tidak melakukan hal ini lagi. Ya sudah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Mister. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno. Saya bersyukur bahwa saya sudah dapat menyelesaikan masalah yang ada pada diri saya bersama dengan wali kelas saya, Mr. Heri, yakni masalah mengenai saya meminjam barang orang lain tanpa meminta izin dan merebut. Dan saya berjanji untuk bisa menjadi lebih baik dan tidak lagi merebut barang milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Terima kasih untuk Mr. Heri yang sudah membimbing dan menasehati saya untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum. Ya, oke nih, kamu lama nunggu ya? Ini nggak lama kok Mister. Ya, oke. Kamu tahu kenapa Mr. Heri manggil kamu ke sini? Kenapa Mister? Ya, jadi gini, tadi Mr. Heri itu lihat Najwa itu nangis, murung sendirian di kelas, di bangkunya. Terus Mr. Heri kasihan, lalu Mr. Heri mendekati, menanyakan ada apa, dia menangis gitu. Nah, terus kemudian dia cerita bahwa
gara-gara kamu dia sedih, murung dan menangis, dia sangat kepikiran. Nah, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan kepada Najwa? Saya nggak kenapa-napa kok Mister, tadi cuma bandingin nilai kita doang, nggak ada yang lebih. Oke, tadi Najwa bilang katanya kamu mengejek. Menurut Najwa, waktu ulangan dibagi, dia itu sudah sedih ketika dia dapat nilainya itu dan kebetulan jelek. Kemudian kamu datang, ternyata kamu itu mencemooh dia, mengejek, katanya nilainya dia jelek, nilaimu bagus. Apa benar itu? Iya Mister. Nah, oke, nggak apa-apa. Jadi Mr. Eri hanya ingin kejujuran nih di sini. Jadi kamu jujur saja, terus terang ke Mr. Eri. Ketika memang kamu menyakiti orang lain, ya nggak apa-apa. Banyak anak-anak yang melakukan hal seperti itu, mungkin karena suatu perasaan sesaat. Nah, tapi kalau bisa kita selesaikan masalah ini segera, oke? Nah, terus coba ceritakan kalau menurut versimu seperti apa sih ceritanya hari ini yang kamu sudah lakukan kepada Najwa? Hari ini waktu itu pelajaran pertama Mr. Hedi bahasa Inggris, itu kan kita sudah diberi lembar ulangan kita yang sudah dikerjakan minggu lalu. Dan saya itu merasa bahwa Najwa itu, kenapa selalu Najwa yang dapat nilai bagus? Kenapa dia selalu di atasku? Kenapa nggak aku? Dan waktu saya tadi melihat nilai ulangan saya, akhirnya saya mendapat 95. Akhirnya saya senang dong, Mister. Saya senang. Akhirnya saya lihat si Najwa, dan soalnya Najwa itu saya lihat itu dia sebagai saingan saya. Dan saya lihat nilainya dapat 70. Lantas saya kan inginnya selebrasi dong, Mister. Kenapa waktu Najwa doangnya dapat nilai bagus, dia yang dirayakan, kenapa saya nggak bisa seperti itu? Akhirnya saya mendekati dia, saya bilang, ya dapat 70, lihat nih 90 gitu. Ya, saya nggak tahu kalau itu menyakiti perasaan Najwa. Saya niatnya cuma membanggakan diri gitu aja, Mister. Oke. Misteri jadi ngerti perasaan kamu, mungkin bangga sekali. Tadi memang Misteri waktu membagikan itu juga kaget sebenarnya, nilainya Najwa kok turun dan jelek. Dan Misteri juga bangga sebenarnya sama kamu. Loh, Niko ternyata lebih bagus dari Najwa dan nilainya bagus, ini dapat 95. Tapi Misteri gak nyangka bahwa ternyata kamu sempat mengejek dan menyemooh Najwa itu. Nah, kamu tahu kalau perbuatanmu ini tidak benar, Niko? Oke, nah jadi setelah saya tahu cerita ini, kamu tahu kan bahwa kamu itu telah melanggar keyakinan kelas kita. Kira-kira apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar dari permasalahan ini? Yang pertama, harus saling menghormati, dan saya melanggar itu. Dan yang kedua, tidak boleh saling merendahkan satu sama lain. Oke, dan mungkin kita tidak boleh mengejek atau mencomooh orang lain atau teman kita, walaupun kondisi mereka seperti apapun. Terus kita juga harus saling menghormati dan sopan, menghargai orang lain, misalnya apalagi yang nilainya jelek, biar mereka itu termotivasi belajar, bukan malah semakin down. Ya, paham ya? Oke, Niko, jadi itu masalahnya. Terus kira-kira apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya, Niko? Ya, saya akan langsung meminta maaf kepada Najwa setelah ini. Lalu apa janjimu? Saya tidak akan lagi mencemooh nilai orang yang lebih rendah daripada saya. Oke, bagus. Semoga nanti Najwa itu lega dan tidak sedih lagi dan permasalahan ini selesai. Oke, kamu bisa kembali ke kelas, Niko. Terus semangat dan nilaimu biar tetap dipertahankan dan kalau bisa semakin meningkat. Oke? Oke, ya bisa langsung ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko.
Saya bersyukur saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan bimbingan Mr. Harry. Ya, masalah saya adalah mengejek teman saya ketika mereka mendapatkan nilai yang jelek atau lebih buruk daripada saya. Dan saya sadar itu merupakan hal yang kurang baik untuk dilakukan. Dan juga terima kasih atas bimbingan dari Mr. Harry. Saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan juga kepala dingin. Terima kasih kepada Mr. Harry atas nasihat dan bimbingannya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kejadian yang serupa. Dan juga terima kasih saya merasa menjadi murid yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Mr. Harry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.